Tenan. 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 Ya benar. Film yang ingin saya review adalah film yang diambil dari kisah nyata. Film yang menceritakan sekelompok pemuda radikal yang ingin menguasai wilayah kota dengan cara meneror tempat-tempat keramaian, mulai dari stasiun, warteg, warung tekek, hingga India International Hotel. Oke, daripada kita penasarin, mari kita lihat alur filmnya. Kisah diawali dengan adanya sekelompok pemuda atau bisa dibilang teroris yang mendarat di pesisir pantai di kota Mumbai. Terlihat seorang pria berimamah surban hitam, berkumis tebal, berewokan, berkulit sawo setengah matang, bernama Arjun, gak pakai na. Seorang tokoh yang diperankan sebagai pemuda yang jujur, amanah, tablik fatona. Pria ini adalah seorang pegawai yang bekerja di The Taj Mahal Hotel yang dikenal dengan Hotel Mumbai. Pada saat itu telah datang pewaris hotel tersebut, yaitu bernama Zahra dan suaminya David. Mereka berkunjung untuk sekedar singgah dan mampir BAB sebentar. Kembali kepada kelompok teroris tadi, mereka kemudian membagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang untuk menuju ke lokasi yang sudah diinstruksikan sebelumnya. Mereka mulai meneror stasiun kereta api Mumbai dan menembaki semua orang yang ada di sana. Tidak hanya itu, mereka juga meneror warteg setempat. Terlihat ada bom granat jenis mercon banting yang menggelinding dan kemudian berlanjut kegiatan tembak-menembak tersebut yang sasarannya adalah Hotel Taj Mahal atau Hotel Mumbai. Tembakan membabi buta dilesatkan tanpa melihat entah itu bayi, anak kecil, pelajar, pelakor, pelacur, pelaut, sampai pelaku pinjol pinjaman ojol yang sudah lama menjadi buron nasabah bank. Ini bebenguknya. Semuanya menjadi sasaran. Arjun melihat dan menyaksikan pembunuhan massal tersebut. Arjun lantas bergerak cepat untuk segera menyuruh mematikan semua lampu restoran dan menyuruh semua tamu untuk merunduk supaya tidak terlihat oleh para teroris. Sedangkan Zahra teringat anaknya yang ada di kamar, lantas suami mencoba berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sebisanya untuk menghubungi pembantunya yang bernama Selin. Tetapi tidak ada respon. Mungkin nada dering HP-nya kurang keras atau karena gara-gara HP-nya adalah HP kentung. Melihat keadaan yang sudah semakin gawat bin darurat, tidak memungkinkan untuk tetap berada di restoran, Arjun yang saat itu menjadi wali tamu mau tidak mau harus membawa para tamu ke tempat lain supaya selamat. Di samping itu polisi yang berada di luar hotel tidak berani masuk karena mereka bukan anggota satuan polisi anti teror alias bukan ahli di bidang teror meneror. Dengan itu maka mau tidak mau harus menunggu polisi anti teror tersebut sekitar 6 jaman lagi. Terlihat pemuda teroris ingin masuk ke sebuah ruangan yang di situ banyak sekali orang-orang bersembunyi. Saat Arjun melihat dari CCTV ada seekor teroris yang akan hendak ingin dibukakan pintunya. Si botak malah mau membukakan pintu itu. Untung saja si Arjun segera sigap dan menelpon si botak tersebut. Sedikit lagi pintu itu akan kebuka oleh si botak yang mirip dengan Pak Ogah, pemain artis bintang TV di Laptop Si Unyil. Kita belajar bersama ya. Setelah terdengar suara segelas air komen, langsung pintu ditembak. Dor. Kesal dengan pintu yang tidak dibuka, pemuda teror itu lalu mengambil patung Raja Fir'aun dan menggunakannya untuk mendobrak pintu. Lama menunggu polisi anti teror, akhirnya polisi biasa pun nekat untuk masuk ke dalam. Meski polisi itu bukan ahlinya, yang penting yakin karena ada kaidah fikih mengatakan al-yakinu la yuzalu min syak. Dan terjadilah baku tembak. Memang, jikalau sesuatu istilah kata apabila pekerjaan kemudian dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka pekerjaan itu akan sia-sia.
Terbukti dua polisi yang nekat tadi akhirnya kabur juga. Selama 4 hari, seluruh tamu menjadi sandera dan terjebak di dalam hotel yang berisi para teroris bersenjata. Karena lamanya polisi pasukan khusus teror datang ke TKP, maka semakin leluasa para teroris untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Singkat cerita, para teroris dapat menangkap 2 orang penting dan kemudian dikumpulkan dengan yang lainnya. Para teroris akan membunuh semua orang yang ada di dalam hotel, terkecuali orang-orang asing yang akan ditawan. The president and co-founder of NV Capital, former officer in Soviet Special Forces. Setelah melihat percakapan si Rusia, mantan pasukan Uni Soviet dengan pimpinan teroris tersebut, dapat diketahui bahwa akar dari teror ini adalah sebagai balas dendam atas penindasan pasukan Barat yang terjadi di Afghanistan. Oleh sebab itu, teroris hanya mengincar orang-orang non-India untuk disandra atau ditawan. Motivasi para teroris adalah ingin mengambil haknya untuk bisa hidup kaya, sedangkan orang pribumi sendiri miskin. Dan yang kaya hanya dirasakan oleh orang-orang asing. Para teroris berhasil membakar sebagian ruangan-ruangan inti hotel dengan menggunakan bom gas molotov berwadah jurigen merah bekas buat wadah gas untuk traktor padi kemarin. Lalu tak lama kemudian pimpinan teroris menyuruh untuk membunuh semua tawanan. Ketika sebagian tawanan sudah ditembak, si Rusia, mantan pasukan Uni Soviet ini mencatek kaki pemuda teroris ini tepat di luka bekas tembakan. Tapi akhirnya setelah semua sudah dibunuh, ada sisa 1 perempuan manis yang tidak jadi dibunuh. Karena dia muslimah meski auratnya hot. Dan lisannya terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh jamaah Majelis Al-Hoteli Al-Humbai yang dipimpin langsung oleh Al-Arjun pelan-pelan menemukan jalan untuk turun ke bawah. Namun tiba-tiba ternyata gerak-gerik mereka sudah diketahui oleh pasukan pemuda teror. Singkat cerita yang ditunggu-tunggu tiba, Satuan PPKT, pasukan polisi khusus teror langsung melakukan sebagaimana tugasnya. Akhirnya jamaah Majelis Al-Hoteli Al-Humbai yang dipimpin oleh Al-Akh Al-Imam Al-Arjun dapat turun ke bawah dan selamat. Kembali ke pemuda teror. Mereka sedang baku tembak-menembak dengan pasukan khusus dan diakhiri dengan bom yang meledak di samping mereka. Tamat. Ending yang mengharukan. Film ini adalah film bergenre action dan drama. Tepat pada tanggal 26 November 2008, tragedi ini benar-benar terjadi di Hotel Mumbai, India. Menurut beberapa sumber mengatakan, film ini dalam penggambarannya dapat menjadi cermin interaksi antara Barat Amerika Serikat dan Rusia di perpolitikan dunia kita semenjak pencaplokan wilayah semenanjung Crimea dari Ukraina pada tahun 2014 lalu. Menurut sumber lainnya menjelaskan, inti pesan yang ingin disampaikan film ini adalah si Rusia memerankan aktor bekas tentara Uni Soviet yang beringas dan dengan bangganya membual pernah memerkosa ibu dan saudara perempuan para teroris itu ketika menjalani dinas militer Soviet di Afghanistan. Dengan harapan agar seluruh muslim dunia menyaksikan film ini murka terhadap Rusia yang saat ini adalah termasuk negara yang paling kuat dan ditakuti dunia dan pro terhadap muslim internasional. Mengingat film ini adalah film yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan Australia. Terlepas itu semuanya, benar atau tidaknya, marilah kita bersama-sama menjaga kesatuan dan keutuhan Republik kita sendiri, sehingga persaudaraan, kekeluargaan, dan kasih sayang akan terus terjaga. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.